Pemirsa, Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat pastikan 5 motor milik rombongan Moge yang terlibat kasus penganiayaan prajurit TNI tidak dilengkapi surat kendaraan resmi alias bodong. Saat ini polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka penganiayaan. Buntut kasus penganiayaan rombongan Moge pada 2 prajurit TNI, 24 kendaraan disita jajaran Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polisi menyatakan 5 di antara Moge yang disita bodong karena tidak dilengkapi dokumen kendaraan resmi. Polres Bukit Tinggi berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat untuk penyelidikan terkait ke-5 motor mewah ini. Dari ke-24 itu hasil pemeriksaan kami sementara ini ada 5 yang belum dilengkapi atau tidak ada surat-surat yang sahnya. Berarti itu bodong, Pak? Ya, nanti kita melakukan tindakan lebih lanjut untuk penyelidikan karena kami koordinasi dengan Polda Sumbar untuk melaksanakan penyelidikan ini. Sementara polisi telah menetapkan 5 tersangka pelaku penganiayaan prajurit TNI. Ironisnya, 1 tersangka masih di bawah umur. Tersangka kini ditahan di rutan Polres Bukit Tinggi dan dijerat pasal 170-Junto 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, rombongan pengendara motor gede mengeroyok 2 orang anggota Satuan Intel TNI Kodim 0304 Agam di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga sempat berusaha melerai, namun aksi penganiayaan tetap berlangsung. Sementara Ketua Rombongan Harley Owners Groups, Hok Siliwangi Bandung Chapter Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago telah meminta maaf kepada korban dan kepada Dandim 0304 Agam atas insiden tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Abaikan aturan jaga jarak ke pengunjung, sebuah restoran di pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat terjaring razia petugas. Sebagai sanksi, restoran disegel dan ditutup sementara. Satu persatu restoran yang berada di pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat dirazia petugas Satpol PP DKI Jakarta. Sejumlah pengunjung restoran yang tak mentaati aturan jaga jarak langsung berupaya menghindar. Petugas yang mendapati pelanggaran protokol kesehatan langsung menutup dan menyegel restoran. Melanggar protokol kesehatan, antara lain dia tidak ada jaga jarak, physical distancing, juga buku tamu belum siap. Jadi atas temuan pelanggaran ini, ya, sesuai dengan Pergub, ya, Pergub 101, kami lakukan tindakan pemberian sanksi penutupan 1 kali 24 jam. Pengelola restoran hanya pasrah menerima sanksi. Banyaknya pengunjung membuat mereka tak mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Salah gitu, tidak menutup kemungkinan kita juga udah mengingatkan customer gitu kan. Customer itu kan alasannya masuk dari mall itu barengan mbak gitu kan, kok bisa cuma makan adep-adepan aja nggak mau gitu kan. Kita juga udah susun social distancing dengan warna putih, silang, zigzag. Cuma ya kita balik lagi, customer kan di restoran itu kan nomor 1, ya nggak menutup. Selain disegel, pengelola restoran juga terancam sanksi denda administrasi sebesar 50 juta rupiah apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masuki musim penghujan, ancaman banjir di ibu kota harus diantisipasi. Salah satunya penggunaan pompa air di Waduk Pluit. Saat ini 10 buah pompa air Waduk Pluit disiagakan saat memasuki musim hujan. Ada beberapa kendala seperti bagian pipa buang yang bocor, namun tidak mengganggu kinerja pompa. Karena kondisi ketinggian air di waduk yang masih normal, saat ini pompa dalam status standby. Jumlah pompa yang dinyalakan disesuaikan dengan ketinggian air pada level waduk. Jika kondisi ketinggian air minus 170 cm, barulah 1 pompa akan diaktifkan. Meski identik dengan sampah dan penyakit, lalat ternyata menyimpan potensi ekonomi yang besar. Seperti apa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.